Assalamualaikum. Halo Wal. Kali ini Kawal Ikam mau berbagi tips tentang cara melakukan drawing cleanup dan topologi bidang tanah di AutoCAD Map. Yang kemudian bisa kita olah datanya dalam spreadsheet atau Microsoft Excel. Ya, kalau kalian lihat video sebelumnya yang ini, kali ini Kawal Ikam lebih spesifik pembahasannya pada fitur drawing cleanup dan topologi bawaan AutoCAD Map. Makanya, tonton sampai habis ya Wal. Halo Wal. Oke, misalnya aja kita punya data seperti ini Wal. Mulai dari nomor, lalu identification number, atau kita kenal NIB, dan nama pemilik tanah. Selanjutnya di sini ada kolom mapping area atau luas pemetaan, yang akan kita munculkan dari data di AutoCAD, berdasarkan data identification number atau NIB. Balik lagi ke AutoCAD-nya Wal. Terlebih dahulu kita tampilkan jendela taskpan atau panel tugas. Posisikan kursor di kolom komen, lalu ketik Map Workspace. Lalu ketik On, dan taskpan akan muncul. Nah, ini tampilan taskpan-nya, dan yang kita gunakan adalah tab Map Explorer. Lalu perhatikan di bagian topologi. Ini merupakan hasil topologi sebelumnya, namun dari warna monokromnya, ini menunjukkan bahwa bidang-bidang atau poligon di file ini belum ditopologi. Oke Wal, harap fokus, sekarang kita mau lakukan drawing cleanup. Pada menu bar pilih Map Drafting. Lalu Tools. Dan pilih Drawing Cleanup. Pada kotak di Allow Drawing Cleanup, di kolom Layers yang atas, pilih layer persil atau bidang, yang mau ditopologi. Klik Next. Lalu biar nggak bingung milihnya, tambahkan semua cleanup action. Klik Next. Pada bagian ini centang semua pilihan yang mengkonversi berbagai garis ke polyline. Lalu klik Finish. Perhatikan kolom komen. Pastikan bahwa delete object dan create object dua-duanya 0. Kalau belum, lakukan drawing cleanup lagi. Caranya bisa tekan Enter, atau klik kanan kursor, pilih Recent Input, lalu pilih Map Clean. Lakukan cara yang sama seperti barusan, dan lihat hasilnya di kolom komen. Perhatikan bahwa delete object dan create object sudah sama-sama 0, maka kita bisa lanjutkan ke proses topologi. Gimana Wal, Ikam masih fokus kah? Kalau Ikam ngantuk, klik pause dan silakan ngopi dulu. Oke, kita lanjutkan bagian topologi. Klik menu bar Map Data and Analysis. Pilih topologi. Lalu pilih Create. Setelah muncul kotak di Allow Topologi, Ikam bisa beri nama. Di sini misalnya kita beri nama Persil. Klik Next. Pada kolom Layers, pilih layer persil atau bidang. Lalu pilih Finish. Nah, di sini kita temukan beberapa error yang sudah ditandai, dan nggak bisa lanjut kalau nggak kita perbaiki. Baiklah, kita perbaiki dulu errornya Wal. Kita lihat Wal, di sini errornya berupa crossing object yang sudah terdrawing cleanup. Kita bisa perbaiki dengan menghapus item yang sudah ditandai. Kalau sudah selesai, ulangi langkah-langkah topologi yang tadi kita buat. Setelah itu, kita lihat di kolom komen. Tertulis, topologi successfully created. Ini menunjukkan bahwa topologinya sudah berhasil, dan kalau kita perhatikan di taskpan, muncul nama topologi yang barusan dibuat dan ikonnya berwarna. Pada menu bar Map Data and Analysis, pilih Object Data, lalu pilih Define Object Data. Pada kotak di Allow pilih New Tabel. Pada tabel name, entry nama tabel, misalnya, tabel persil.
Lalu pada field name, entry nama field, misalnya, field Persil. Pilih jenis data, karakter. Lalu klik Add, dan pilih Close. Selanjutnya kita akan hubungkan field dari objek data yang kita buat dengan hasil topologi. Masih di menu bar Map Data and Analysis, pilih Database, lalu pilih Generate Links. Setelah muncul kotak dialog. Pada link Edge pilih Text, lalu pada data link pilih Create Object Data Record. Pada bagian tabel, pilih tabel Persil yang tadi kita buat, lalu OK. Kemudian pilih All, dan sistem akan memproses link field, yang dalam hal ini fieldnya berupa NIB, terhadap poligon atau bidang-bidangnya. Sambil nunggu prosesnya, Ikam bisa minum kopi dulu biar fokus ke tahap selanjutnya. Kita lihat di kolom komen, dari info yang ditampilkan proses generate links sudah selesai. Sekarang kita ke jendela taskpan. Klik kanan nama topologi yang tadi kita buat, pilih analisis, lalu pilih topologi query. Pada kotak dialog, pilih define query. Setelah muncul kotak dialog Define Query of Topology Persil, pada bagian Query Type, pilih Location. Pilih All, lalu OK. Pada bagian Query Mode, pilih Report dan klik Option. Pada kotak dialog Report Option, pilih Browse untuk menentukan output nama dan lokasi folder. File hasil eksekusi akan berformat teks, pastikan nama dan lokasi foldernya mudah diingat. Setelah itu klik Expression. Pilih objek data, lalu pilih tabel name yang sudah kita buat, yaitu tabel Persil. Pada tabel Persil pilih field Persil. Lalu OK. Dan klik Add untuk menambahkannya ke kolom Report Template. Klik Expression lagi. Pilih Topologis. Pilih poligon yang sudah kita namai, Persil. Pilih poligon centroid. Lalu pilih area. Dan klik OK. Dan klik Add untuk menambahkannya ke kolom Report Template. Klik Expression lagi. Pilih Properties, lalu pilih centroid dan klik OK. Dan klik Add untuk menambahkannya ke kolom Report Template. Setelah itu, klik OK. Dan execute query lalu perhatikan kolom komen. Dari kolom komen kita dapati, bahwa query telah dibuat di lokasi folder yang sudah kita tentukan. Buka file teks hasil eksekusinya. File terdiri dari data NIB, area atau luas, lalu centroid X, centroid Y, dan Z. Sekarang buka file Google Sheet yang di awal sudah kita siapkan. Sebelumnya tambahkan sheet baru, untuk mengolah file teksnya. Jangan lupa untuk pengaturan lokasi, pada menu bar, File. Pilih Spreadsheet Setting atau setelan spreadsheet. Pada bagian General atau Umum, untuk lokasi, pilih Inggris atau United Kingdom. Pilih Simpan Pengaturan atau Save Setting. Buka lagi file teksnya, select all, lalu copy. Posisikan kursor ke spreadsheet lagi, lalu paste value atau tekan Ctrl+Shift+V. Lakukan paste value lagi di kolom lain, untuk meninjau barangkali ada error yang tidak diinginkan. Sekarang blok seluruh barisnya. Pastikan sampai baris paling bawah ya, supaya semua datanya bisa diproses. Lalu pada menu bar, Data. Pilih Split Text to Column.
Nah, seperti yang kita lihat, datanya sudah terpisah per kolom. Bagian ini adalah NIB. Kemudian area atau luas. Lalu centroid X. Dan centroid Y. Sekarang data cadangan di sebelah kiri, bisa kita hapus. Sekarang balik lagi ke sheet pertama. Nah, untuk memunculkan mapping area atau luasnya kita akan gunakan fungsi VLOOKUP. Ketik, sama dengan, VLOOKUP. Lalu pada bagian lookup value, masukkan fungsi value agar teks NIB terbaca sebagai format value atau nilai. Lalu klik NIB. Kita menggunakan fungsi value karena item yang jadi acuan, yakni NIB, di referensi data teks dari AutoCAD berformat value atau nilai. Selanjutnya, untuk tabel array, kita gunakan sheet data teks di sebelah sebagai referensi. Blok rentang sel yang memuat semua item NIB sampai ke item area atau luas. Atau sederhananya, blok kolom NIB sampai melewati kolom area. Lalu setelah itu, kita ketikkan berapa jumlah kolom dari NIB sebagai item yang jadi acuan, ke kolom area, yaitu 2. Lalu di bagian akhir komponen fungsi VLOOKUP, ketikkan 0, dan tekan Enter. Lakukan generate atau tarik selnya sampai sejajar dengan sel NIB terbawah. Biar angka desimalnya nggak kepanjangan, IKAM bisa atur di menu bar format. Misalnya di sini kita atur, menjadi 2 angka desimal. Nah, sampai di sini kita cukupkan dulu Wal. Sebenarnya masih ada tips selanjutannya, tapi takutnya IKAM sudah kada kawa fokus lagi untuk melanjutkan. Oke Wal, terima kasih udah nonton. Jangan lupa, like, share, komen, dan subscribe-nya, supaya lebih akrab sama, kawal IKAM. Sampai jumpa, dan wassalamualaikum. Halo Wal,